Jadi minta ke suaminya, anterin dong aku ESG ke dokter gitu loh. Terus suaminya bilang, aku nggak punya uang. Penasaran nggak? Pengen Justru tahu ada penasaran. sesuatu gitu. Justru penasaran. Apa kemungkinannya? Apakah mentalnya nggak bener? Ataukah memang sudah ada kesepakatan mereka bertiga gitu. Siapa aja bertiga itu? Si DKM, Aha. si WAG, si KY. Yuk kita bersuara. Ibu Titis Rahmawati, Assalamualaikum. Kita sama-sama Rahmawati loh, Bu. Oh iya betul ya. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesama Rahmawati nggak boleh saling mendahului, Bu. Udah kayak bis kota. Kayak bis kota ya. Ibu, ini heboh banget nih. Ya, Dari awal Mei, baik. klien Ibu tuh bikin thread yang menggemparkan dunia jagat maya. Waduh, bener nggak, Bu? Heboh Bener loh, sih. teman-temanku yang di sini ngomongin soal layangan putus ASN. Yang di sini ngomongin soal itu. Yang di sini, waduh, heboh banget berarti ini. Ya, karena mungkin kan dari film layangan putus saja udah bikin heboh kan. Itu kan film, Film. gitu kan. Nah, apalagi ini kenyataan. Kenyataan. Saya pikir jelas jadi heboh. Heboh banget. Betul. Pada saat itu klien Ibu mau bikin thread di Twitter itu berpikir berulang-ulang dulu nggak? Nulis nggak? Nggak. Gitu. Kalau saya lihat sih, kayaknya kalau berpikir berulang-ulang, saya nggak bisa jamin. Karena kondisi dia memang yang emosional yang nggak stabil. Gitu. Jadi ketika dia datang ke saya, Datang dia ke Ibu ke saya tanggal tuh, sebenarnya sih kalau perkenalan saya sama dia tuh sekitar Maret pertengahan. kenalan. Memang yang nyari klien Dia Ibu cari yang nyari saya. Ibu. Iya, dia cari saya Aha. lewat keluarganya, dan di situ juga dia bertemu saya itu masih agak seperti ragu, sehingga dia pikol dulu ke saya gitu. Saya udah kaget nih, klien kok dia butuh kok mau pikol gitu. Cuman saya pikir karena udah tahu cerita dari keluarganya, ya udahlah, saya nggak apa-apa, saya bilang kita ketemu dulu. Nah di situ saya terlihat sudah orang seperti kayak orang punya beban, agak sedikit panikan, terus emosional, pengen mau kayak kalau kata orang itu bisa nelen orang lah gitu loh. Saya melihatnya dia seperti itu. Bulan Maret kayak gitu. Iya, Nah, tapi dia itu posting baru di awal Mei. betul. Berarti 2 bulan setelah ketemu sama Ibu. Iya, Ibu betul. dorong untuk nulis atau memang pengen banget klien Ibu Tidak. untuk nulis? Tidak, justru saya melihat bahwa pada waktu itu data-data itu belum banyak terkuak. Oh, bulan Maret itu belum banyak terkuak. belum banyak terkuak. Dia baru konsul-konsul begini. Saya juga ajarkan ya dari versi saya seorang lawyer dan juga saya sebagai seorang ibu. Karena kebetulan dia itu seumur anak saya pikir ya harus saya nasihati sebagai seorang ibu juga gitu loh. Jadi saya melihat, ya saya bilang mungkin saya anggap apakah suatu kecerobohan, kelalaian dalam memilih atau menentukan, menurut saya Menentukan apa? menentukan pasangan kita. Kalau kita oke. mau menikah kan seperti itu, perkenalan. Karena dia bukan anak saya, ya saya gali terus gitu loh, bagaimana perkenalannya, bagaimana bertemunya gitu loh. Akhirnya sampai saya bilang ke dia, bisa nggak sih kamu menerima dia dengan kondisi itu? Dia bilang nggak bisa, saya merasa tertipu, dia bilang. Karena ketika saya mau menikah sama dia, saya udah tanya berkali-kali. Bahkan saya pun sidang di kedinasan, di Pakor Polwan. Nggak sembarang Bu kalau mau nikah dengan orang Polwan. Ya saya tahu, saya pikir gitu. Nah cuman saya nggak tahu sampai sejauh mana merasa dia sudah dilindungi gitu ya. Karena kan dia beranggapan dia melangkah untuk menikah itu kan pasti dengan secara pertimbangan matang gitu loh. Nah disitulah dia ungkap. Saya berkali-kali bertanya kepada calon, waktu itu calon dia bilang gitu kan, apakah kamu ada orang lain, terus ada hal-hal yang belum diselesaikan sebelum pernikahan gitu loh. Dibilang enggak. Jadi si suaminya tuh bilang, kamu menikah dengan saya itu enggak akan malu-maluin kalau gitu. Nah saya seorang ASN, saya lulusan sekolah yang cukup
baik untuk dijadikan pemimpin. Oke. Begitu. Jadi mantep lah istilahnya gitu ya. Iya, Dan kemudian adalah di foto ini yang sedang memperlihatkan surat nikah itu, Iya. buku nikah mungkin gitu. kalau kita lihat kan ada dia foto secara kedinasan ya, pakai baju dinas masing-masing kan. Yang satu ASN, yang satu Polan. Nah ini, Nah, iya. ini, oh oke. Itu kan menunjukkan mereka punya profesi ini ya, yang cukup menurut saya beda lah dari masyarakat biasa gitu loh. Iya. Ini foto ini banyak beredar, yang tadi juga banyak beredar. Iya. Dan disinilah membedakan mereka berdua itu bukan seperti masyarakat biasa kalau mau menikah. Karena melibatkan juga ada sidangnya tadi Ibu bilang. Iya, sidang gitu. pakor itu Wow. Oke. Nah, terus kemudian menikahlah di tanggal 21 November. 21 November 2021. Iya. Itu angka cantik tuh, Bu. Ya kan? Iya. 21 11 2021. Waduh ya, Ya kan? saya Mbak ini Cantik baru banget. tahu ngitungnya. Iya deh. Itu pasti tanggal udah diperhitungkan, udah dicari, udah ditandain, dibuletin di kalender ya kan? Pasti dong. Iya kan? Kalau Karena melihat dari tanggalnya situ kan, cantik banget. kalau melihat dari situ mungkin pernikahan mereka sudah diperhitungkan dengan secara matang kan. Kenalannya udah lama ya, Bu ya? Setahun menurutnya. Setahun. Oke. Nah, sekarang sebelum ke latar belakang mundur terlalu jauh, kasusnya sekarang lagi di mana nih, Bu? Sekarang kasusnya pertama kalau ke laporan polisi kita masih di Polda Sumsel. Terus yang satu lagi pengaduan kita di inspektorat di pemerintah Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Udah ada kayak mulai dimintai keterangan kedua belah pihak. Sudah. Ada pengakuan resmi dari yang laki-laki. Kalau pengakuan resmi dari yang laki-laki sih udah di depan Suci udah ada. Ada surat pernyataan pada bulan awal April kayaknya. April kalau nggak 10 April kalau nggak salah dia itu. Sebelum 2 hari sebelum hasil tes DNA itu diterima oleh Suci dan suami si selingkuh itu gitu. Tes DNA-nya anak Iya, betul. yang ketiga. Iya, anak si WAG. Oke. Nah, ini kan berarti nikah 21 November 2021 ya. Langsung ketahuan saat itu atau sempat kayak tertutupi dulu gitu, Bu? Tertutupi dulu. Justru Suci sangat sulit. Cuman dia mencurigai ketika dia hamil pada bulan Januari. Langsung curiga aja apa gimana tuh, Bu? Ya, hamil bulan Januari itu dia merasa kok suaminya ketika mendapat kabar ya dari Suci bahwa dia hamil, dia tidak seperti orang yang gembira gitu, excited gitu loh. Biasanya kan kalau ini Pasti. positif, excited gitu, Ya. langsung nyiapin apa nama segala macem lah Betul, gitu. terus kayaknya gimana gitu kan gitu. Itu enggak, bisa aja datar gitu loh. Terus karena dia mungkin bawaan hamil kan sudah dengar kabar tes pack itu memang positif. Hormon perempuan kan pasti ada yang berubah. Pengen tahu juga gitu loh kesehatan janinnya gimana. Jadi minta ke suaminya, anterin dong aku ESG ke dokter gitu loh. Terus suaminya bilang aku nggak punya uang. Terus berusaha nggak mau nganterin istri ke dokter. Jadi dia pergi Berusaha sendiri. nggak mau, dengan berbagai apa alasannya nggak mau nganter? Itu pertama nggak punya uang. Terus mungkin kesibukan pekerjaan. Sehingga mereka tuh kan dalam arti selama pernikahan itu berbeda kota. Kalau menurut ini kayak saya tadi ke tempat sini, studio sini, mungkin sekitar 1 jam lah gitu loh. Oh, beda kota. Yang satu di Palembang, Yang satu di Kayu Agung. oke, itu sejam. Tapi Sejam. tiap hari satu rumah. Tidak. Jadi si laki-laki lebih menginap di tempat Kayu Agung itu, Oke. di rumah orang tuanya. Gitu. Jadi dari situ saja udah terlihat kayak bagaimana gitu loh. Oke. Menikah akhirnya ada kecurigaannya, tapi semua setelah hamil baru Iya. ada curiga. Sebelum hamil tidak ada Enggak, kecurigaan karena kan apa-apa. kawinnya bulan November kan Desember 21 Iya. kan udah makan waktu berapa hari Desember. Ah, Terus Desember habis 30 hari lah kira-kira Iya. gitu. Mereka kan bulan madu dulu. ah. 21 November bulan madu ke Jogja kalau nggak salah ke Semarang. Terus habis mungkin bulan madu kan habis minggu, habislah Desember. Nah, Desember selama 30 hari itu udah mulai
nggak beres. Nggak beresnya apa, Bu? Ya itu, handphone kok selalu seperti dicas terus padahal udah penuh gitu loh. Terus lagi juga selama pernikahan itu kan dia tidurnya malam terus suaminya. Sementara kan Suci kan seorang polwan, harus bangun pagi. Jadi tidur cepat. Tapi kenapa justru Suci juga penasaran, ini kok suamiku ya nggak tidur-tidur, jadi dia nggak ikutan tidur. Oh iya Nah, iya. terus mungkin suaminya nggak tahu kalau Suci itu pura-pura tidur. Dia lihat kok suaminya buka WA, senyum-senyum sendiri gitu loh. Bisa lihat gimana tuh, bukan Kan apa kalau satu ada? kamar kan Iya lampunya sih. gelap. Iya. Ya pokoknya Iya. ketahuan lah gitu Ketahuan bahwa lah. malam-malam tuh WA senyum-senyum sendiri, terus Betul. kemudian terjadi berulang-ulang dan akhirnya Suci Berusaha mencari tahu dengan cara dengan cara mau buka HP itu, tapi nggak pernah bisa karena nggak tahu passwordnya. ya. Akhirnya dia coba mencari tahu, dia baru ingat ada ATM suaminya, dikasih ke dia ada pinnya gitu loh. Dia coba pin itu, bisa Masuk. kebuka. Oke. Mulailah dia tahap pencariannya yang kayak detektif itu. Nyarinya gimana tuh? Itu kan kontak di WA tuh kan bisa berapa tuh? Ada ratusan, ada orang yang nyampe Kalau ribuan awalnya juga. sih dia ketemunya karena gini, ada kayak chat postingan chat yang di story WA. Jadi mereka tuh nggak ketemu, kalau di WA nggak ketemu itu Mbak Indi, nggak ketemu karena mereka nggak komunikasinya seperti itu. Jadi sangat terapi lah komunikasinya dengan story. Nah, story ditemuin kayak story apa, terus dia lirik suami itu buka story, kok di HP ku nggak ada gitu loh. Nah terus dia cari tahu, dia buka kode-kodenya itu, oh hanya ini yang tahu. Nah dia coba pancing foto profil suaminya diganti. Selama menikah suaminya itu nggak mau foto profil berdua. Nah dia ganti yang berdua sama dia. Nah suaminya tahu dong kalau profil saya kok siapa yang ganti nih, ketahuan. Nah, justru ketahuannya si perempuan itu komen, kenapa, apa maksudnya foto ini gitu. Terus akhirnya suaminya jawab, itu yang ganti dia, bukan saya. Nah dia itu semakin penasaran Suci, oh saya ini dianggap dia. Nah di situ Suci selalu cari tahu, cari tahu sampai ke IG-nya dia, Facebooknya dia cari tahu, akhirnya ketemulah satu nama suami dari si WAG itu. Nah yang rupanya profesinya si pengusaha jam gitu loh. Berusaha dia kenalan sama si suaminya gitu loh, dia cari nomornya di IG itu ada kalau nggak salah gitu loh. Nah di situ dia cari tahu, ya kenalan, dia pura-pura beli jam gitu loh. Udah pura-pura beli Udah jam. kayak ini banget, detektif banget ya Bu ya. Iya, bagaimana seorang hamil jadi penasaran banget. Iya. Polisi dia pula kumpulin gitu ya. data gitu loh. Dia pura-pura beli jam terus. Beli jam, suaminya ngomong, suamimu sering loh beli jam sama aku. Ah gitu mulainya. Oh Kok ya, dia tahu itu suaminya? ya nggak tahu, suami WAG-nya ngomong gitu. Tiba-tiba aja gitu. Ya, makanya langsung bilang, oh gitu, berarti kamu kenal dong dengan suami saya? Ya kenal gitu. Makin penasaran lah dia. Rupanya pada saat awal pernikahan Suci buka IG-nya dia, oh rupanya di follow dari awal sekali si KY itu, suami WAG itu namanya KY. Nah itu di follow. Nah dia penasaran, kok awal nikah aku nih di follow, tapi aku nggak tahu kalau aku di follow gitulah. Nah di situ seringlah dia mencari informasi untuk bertemu si KY, ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya si KY mengeluarkan suatu ucapan lah gitu, sebenarnya kamu nih kayaknya bukan mau ketemu saya cuma mau beli jam, kamu butuh sesuatu info dari saya gitu. Udah punya feeling begitu dan dia ngomong begitu. Suaminya itu Suci ngaku iya, langsung bilang, berarti kamu udah tahu dong misi saya gitu. Nah disitulah terjadi dialog mereka bahwa Suci berusaha pengen tahu kapan si KY ini tahu nggak bahwa peristiwa ini. Nah si KY ngungkapin semuanya,
2018 saya udah tahu, dia bilang gitu. Udah tahu tapi Ya cuman ya menurut versi dia sih ya karena istrinya udah ngaku tobat lah bla bla gitu. Terus ya kan karena itu kan ranah dari si KY. Jadi mungkin Suci nggak terlalu dalam kan gitu. Kenapa kamu nggak lapor? Apa kan nggak enak juga sih gitu loh kan. berarti 2018 itu zaman Suci belum sama. Belum dong, pacaran ya? juga belum kan. Berarti pacarannya itu di tahun 2020. 2020. Iya. Tapi kayaknya udah tahu. Iya, KY udah tahu. Nah, di situ Suci tanya, kalau udah tahu terus anak ini status hukumnya gimana? Ya saya akuin sebagai anak saya di akte lahir supaya anak ini tidak terhambat kalau untuk sekolah atau apa. Terus dia tunjukin akte lahir itu. Oh, dilihat sama Suci, memang lahir hasil perkawinan mereka berdua gitu loh. Terus Suci kan ngerti kan karena dia kan polwan, mengerti hukum lah gitu. Kamu ini statusnya berarti kan bohong dong. Berarti secara administratif kan ini nggak bener dong gitu loh. Akhirnya dia bilang, iya sih, dia bilang. Saya juga agak-agak meragukan juga sih gitu loh. Cuman pengakuan istri saya memang itu anak itu. Tapi gitu. DNA membuktikan? Akhirnya si Suci ngajak. Gimana kita DNA aja gitu. Oke, kata dia bilang gitu. Tapi aku nggak punya biaya. Ada Suci yang biayain. Gitu. Oke. Jadi mulailah proses DNA dilakukan. Luar biasa, ini benar-benar cerita yang lumayan menguras emosi, menguras perhatian juga. Dan dia sudah harus menahan emosi itu kan. Iya. Supaya rapi semua bisa terbuka, terungkap semua. Oke. Nah ini kan kasus sekarang sudah sampai masih di penyidikan. Iya, di proses penyelidikan. Karena akan gelar informasi kemarin yang saya dapatkan, akan melakukan gelar dulu, baru apakah ini layak ditingkatkan naik ke penyidikan. Nah, oke. Nah, ini kan udah ramai banget ya Bu ya, publik udah tahu, terus DKM-nya sudah mengakui. Ada itikat baik nggak untuk menyelesaikan masalah ini? Inilah yang awalnya karena DKM itu seperti orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi cuma diam, ditanya diam, nggak komen apapun, diam kayak orang pasrah tapi juga nggak pasrah. Nah itu yang nggak membuat. Pasrahnya bentuknya apa? Ya kalau dibilang dia tinggalin rumah aja, terus nggak ada komunikasi apa-apa. Tapi udah mengakui itu gitu ya Bu? Mengakui melalui surat pernyataan. Oke. Yang disampaikan itu pasalnya adalah apa Bu? Yang disampaikan bagaimana? Maksudnya yang diadukan oleh Suci. Oh iya, kita pasalnya, melaporkan ke penipuan 378 karena masuk dia merasa. Tuh. Ya kalau menurut saya sih masuk, nanti kan hakim yang bisa menilai tepat atau tidaknya kan begitu. Terus satu lagi 284 perzinahan. Oke. Nah karena kalau kan yang saya bilang penipuan kan ada tipu muslihat menikahnya kan gitu. Dengan ketidakjujuran walaupun secara formil hukumnya sih memang lajang gitu loh. Tapi kan ketika orang menikah kan yang namanya jejaka kan dalam surat nikah kan pasti. Jejaka perawan. Tiba-tiba ada orang yang nggak perawan Mbak, contoh. Banyak kan langsung juga ribut kan. Ngaku perawan tiba-tiba nikah udah nggak perawan kan gitu. Banyak kan kasus yang seperti itu. Berarti yang ini sudah tidak jejaka gitu istilahnya. Kira-kira seperti itu Bu. Apalagi sampai punya anak loh. Iya. Itu jadi yang dimaksud penipuan itu. Penipuan itu. Berarti dan ibu, ada iming-iming tadi kan. Saya kalau nikah sama kamu nggak malu-maluin. Kamu pasti pasti baiklah bersama saya. Saya juga orang yang sekolah yang cukup ternama, sekolah kepemimpinan begitu. Jadi ya menurut Suci ya itu. Oke. Berarti Ibu dan Suci ya confident bahwa ini akan masuk, akan goal gitu, pasal yang kalau penyidiknya memang maksimal, saya pikir tidak sulit. Petunjuknya udah banyak. Karena orang yang bisa dihukum menurut undang-undang, menurut KUHP itu 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti itu kan ada 5. Ada saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan si yang bersangkutan tersangka. Yang udah Ibu pegang yang
Mana Petunjuk aja? ada. Petunjuk ada. Itu Saksi? berupa Ya surat pernyataan bisa, petunjuk. Cek surat pernyataan sudah dipegang juga. pengakuan sudah. Oke, itu Terus pakai lagi- materai atau apa Iya, gitu. di hadapan saksi. Oke, terus apa Terus lagi, Bu? lagi Yang jadi saksi siapa? saksi kan si Suci kan saksi, bisa dianggap saksi oke. korban. Oke. Terus orang tua Orang tua juga sudah dilibatkan. sudah dilakukan pemeriksaan. Orang tua dari kedua belah pihak. oke. Berarti udah lengkap ya, Bu ya? Udah Surat lengkap. ada. Termasuk si WAG udah diperiksa, si Kayu udah diperiksa. Dan semua ada Gitu. pengakuan masing-masing. Ya kalau Kayak surat pernyataan masing-masing enggak ada sih, bikin. udah di BAP dari kepolisian. Oke. Iya. Oke. Terus bukti apa lagi yang dipegang, Bu? DNA Oke. gitu. Nah kan ini kan sifatnya perjinahan. Kalau mau ditentuin di tempat sampai kita ketemu benar dia berzina kan namanya bukan zina dong, Mbak. Masa zina ngasih tahu orang dulu kan gitu. Pasti sembunyi-sembunyi kan, Mbak. Gitu loh. Jadi keyakinan hakim nanti chatting-chatting itu kan bisa dibuka, Mbak. Oke, belum dihapus. Saya mendapat info si DKM handphonenya udah dipecahin Oleh si DKM. Jadi diserahkan ke polisi, handphone dalam keadaan kondisi pecah. Oke. Dan itu kan bisa ditarik semua di situ. Ah, ah. Penghilangan barang bukti kan sudah ada upaya memang dia kan bisa dinilai sendiri kan, Mbak. Info terakhir chat di WA-nya DKM itu hilang sama sekali bersamaan dengan handphone rusak atau udah bisa ditarik? Nah itulah saya belum sampai tahu itu. Makanya saya bilang tadi, kalau memang ini ditingkatkan ke penyidikan, itu kan bisa dilakukan upaya paksa oleh penyidik. Kalau namanya lidik kan kita nggak bisa rampas, nggak bisa buka, semua itu kan harus ada upaya paksa, Mbak. Oke. Jadi kalau memang mau serius pihak kepolisian harusnya tingkatkan sidik, sehingga apapun bisa diambil. Oke. Karena selama ini menganggap kasus perselingkuhan tuh kayaknya ya nggak terlalu mau bikin gimana gitu loh. Yang lebih heboh kan lebih ke kriminal gitu ya, Bu ya. Betul. Sementara ini kan moral sih, Mbak. Ibu Titis kan sudah tuh terbongkar semua, bukti udah banyak yang dipegang, yang tertulis ada, yang hasil DNA, tes DNA juga ada, pengakuan juga ada gitu. Target Ibu dan Suci apa? Sampai gimana gitu? Kalau target kita sih ini kan supaya jangan jadi contoh kepada masyarakat, karena mereka berdua ini kan panutan, termasuk si WAG juga ASN kan gitu. Ini semua dari institusi yang ternama semua di tanah air gitu kan. Iya. Jadi Apalagi si DKM kan protokoler suatu pejabat kepala daerah oke. gitu. Jadi target kita sih selesaikan dengan cara hukum. Kalau bisa dia dihukum sesuai dengan pasal Yang mana? Yang diputin. dia yang mana? Yang sang suami DKM Dua-duanya dong. dengan WAG juga itu target Ibu juga. Iya, karena menurut saya seorang paling tidak targetnya di institusi ASN. Harus diapain targetnya sampai masuk ke Pecat dong, sampai pecat. harus pecat. Dua-duanya. Iya, Oke, sekarang belum dipecat ya, Bu ya. masih dalam Bebas tugaskan. tugaskan Targetnya sampai dipecat Pecat. dua-duanya. dua-duanya. Karena menurut kita itu udah nggak benar. Oke. Gitu, seorang ASN menurut di PP 94 2021 kan udah jelas. Pelanggaran berat itu termasuk karena bicara moral ASN. Oke. Jadi dia tidak menjaga harkat dan martabat dia seorang ASN gitu. Oke, targetnya sampai dipecat, sampai ada kayak semacam kalau hukum jalurnya kan sampai misalnya ada penahanan kayak gitu, itu target juga nggak? Karena ini pasalnya mungkin nanti kemana. Kalau 284 sih memang ancaman di bawah 5 tahun itu tidak dilakukan penahanan. Kalau juga di penipuan juga ancamannya juga nggak sampai 5 tahun, tapi itu bisa dilakukan penahanan. Tapi mungkin saya belum tahu penyidik nanti membuktikan yang mana, karena kan pasti mereka melakukan alibi-alibi untuk Bisa meringankan, bukan meringankan, kalau bisa sih lepas, tidak bebas. tidak bisa dibuktikan kayak gitu kan Kan alibinya. bukti banyak Ibu pegang. Iya, tapi kan mungkin penyidik kaku kali bahwa
kapan sih terjadinya tindak pidana ini? Aha, aha, Karena kan Suci yang melaporkan kan. aha. Karena ada di media bahwa si WAG sama si DKM ngakunya kan itu terjadi sebelum pernikahan dengan Suci. Untuk 284 perselingkuhan mereka. Gitu. Ketemu dengan Suci itu 2020. Betul. Oke, dan itu pengakuannya adalah terjadi sebelum 2020. Iya. Sampai dari 2020 sampai 2021 udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Menurut mereka. Tapi kan ini bisa terungkap karena Sucinya kan membuka chattingan. Di situ masih ada. Ya ada, nggak Aktif. mungkin aktif. Dalam arti chattingan kan bukan chattingan yang seperti saya bilang tadi. Ada WA mereka kontak. Mereka hanya bikin kode-kode tersendiri. Ya. Kode Terus- apa aja sih, Bu? Ya kode gitu. Apa? Misalnya yang seperti tadi yang saya bilang, kenapa foto profilnya dirubah gitu loh. Terus mereka ini kan satu kantor. Kalau nggak salah si DKM itu kan kabak protokol. Si Suci itu staf protokol. Oh, berarti masih bakal ketemu Iya. Bahkan selalu. kita dapat informasi semenjak ini viral. Jadi ada masuk di DM kita. Wah, itu sih udah lama yang begituan. Udah sering. Makanya di dalam kantor itu sering ada jendelanya ditutup-tutup, terus dipasang karpet, apa gitu-gitu. Jadi Ada bukti nggak tuh, Bu? Dipasang karpet, jendela ditutup, ini ada. itu. Memang di ruangan itu seperti itu. Ah. Ya kan yang informasikan orang-orang di situ. Karena mungkin si DKM itu sudah tidak ada jabatan lagi kan orang berani speak up jadinya. Berani ngasih tahu. Sebenarnya kan Oke. orang pun mungkin nggak suka ya dengan yang seperti itu. Cuman karena ini mungkin dianggap mereka bukan privasi mereka, jadi nggak terlalu ini. Setelah viral baru kasih tahu. Bahkan kita ketemu yang si Suci bikin bahwa ada rumah penthouse gitu. Itu ada tetangganya ngomong, oh sering gitu loh. Bahkan sudah menikah sama Suci sering. Ya itulah kan akhirnya dikaitkan Suci, pantesan lu nggak pulang-pulang. Oke. Gitu. Itu info-info dari tetangga-tetangga sudah ada direkam di ya istilah sebagai bukti lah gitu. Ada. Oke. Bu, ini kan anak yang ketiga itu lahir tahun berapa? 2017. Oh, 17 atau 18? 2017. 17. Jadi anak setahun dia ngakuin kan sih itu. Nah, itu kan berarti dia sudah mengakui ke KY bahwa iya melakukan perselingkuhan gitu. Sudah ngaku, tapi masih membiarkan ada kontak gitu. Kok suaminya santai banget ya, Bu ya? Makanya itu kita nggak paham. Jadi kalau itulah saya bilang itu jadi menambah tanda tanya kita. Siapa sih kayak ini gitu loh. Karena kalau secara normal, apalagi di Sumatera Selatan tuh Mbak, jangankan sampai tidurin. Nyenggol aja kalau kita lagi jalan sama istri, bisa-bisa jadi fatal gitu loh. Oke. Jadi Nah, kalau sampai itu diam itu kita tuh jadi heran. apa yang ingin dibuktikan? Penasaran nggak? Ibu penasaran nggak? Pengen Justru tahu ada penasaran. sesuatu gitu. Justru penasaran. Apa kemungkinannya? Apakah mentalnya nggak bener? Aha. Ataukah memang sudah ada kesepakatan mereka bertiga gitu. Siapa aja bertiga itu? Si DKM, Aha. si WAG, si KY. Kesepakatan untuk apa? Ya dalam arti mungkin moral mereka dianggap itu hal yang ya udahlah. Mungkin apa ya sih juga nggak bisa paham itu karena mereka punya bertiga jalanin hidupnya dengan cara seperti itu. Mungkin saya juga nggak paham. Kita juga nggak tahu latar belakang si WAG ini bagaimana gitu. Ingin kan Suci ini kan investigasinya lumayan bagus tuh, Bu. Ingin Iya. membuktikan ini nggak? Sampai sekarang masih. Apakah ada iming-iming si KY gitu waktu menikah dulu bagaimana, kita juga perlu tahu juga sih gitu latar belakang. Cuman karena kita fokusnya kepada urusan Suci ya pada saat ini, fokus ke situ dulu sih, yang itu untuk sekedar bukti-bukti tambahan aja. Ya. Nah, kalau di ASN sendiri kode etiknya jika ada perselingkuhan seperti ini seperti apa tuh, Bu? Sudah dibuka mungkin aturan-aturannya?
Memang itu tadi saya bilang di PP 94 tahun 2021 pelanggaran berat dan harus dipecat, dan itu udah banyak contohnya. Oke. Iya, Kalau untuk secara negara bisa jadi tindak pidana. sepanjang memang polisinya bisa membuktikan, memang bukti-buktinya harusnya bisa tidak pidana. Keyakinan Ibu gimana nih, polisi bisa buktiin apa enggak? Harusnya bisa, Aha, harusnya bisa. Karena nanti yang bilang bahwa ini bersalah atau tidak bukan polisi, ya, adalah hakim di pengadilan. iya. Hakim membuktikan salah orang adalah yang saya bilang tadi, berdasarkan 2 alat bukti dan keyakinan dia. Karena ini kasus perselingkuhan kan nggak mungkin semudah yang Ngebuktinya agak susah gitu ya. kan nggak mungkin Mbak, kalau kan Iya. persetubuhan itu yang harus dibuktiin. Mm-mm. Nah sekarang kalau namanya udah ada petunjuknya, Confident-nya Bu, bisa buktiin gak sih? Kalau misalnya harus ada dibuktikan tindakan ini gitu kan susah. ya itu nanti hakim yang punya keyakinan. Confidence Mungkin nanti, Ibu? Gimana? saya confident. Oke. Kalau memang ini bisa naik, saya confident. Kalau jaksanya mungkin seorang perempuan juga nanti, saya rasa sama. Feeling perempuan itu pasti nggak bisa. Oke. Gitu loh. Sekarang ini Suci udah 5 bulan ya mengandungnya? 5 Ya, atau hampir 4? masuk 5. Masuk 5. Kondisi Iya. gimana Bu? Ya kadang-kadang itu tadi emosi nggak stabil, Bentuknya? ya Kayak- suka marah-marah, Oke. kesal sendiri, Hmm. tiba-tiba kadang-kadang ya di luar kontrol, kayak mau maki-maki orang, termasuk tadi tuh kayaknya dia pengen maki si Kayi itu gitu. Tapi saya bilang ngapain kamu ngabisin energimu sendiri, justru kamu sekarang harus ke depan baik-baik gitu loh, dan ini jadiin pelajaran gitu loh, nggak perlu sampai ngabisin energi untuk ngebales dendam yang sampai terlalu jauh, saya bilang gitu. Oke, apalagi dia harus fokus ke anak yang sedang dikandung juga ya Bu ya. Apalagi itu kan nggak mudah kan, orang dengan suami istri yang benar-benar itu aja kadang-kadang kan sering cekcok kan kadang namanya gitu. Yang satu pengen dimanjain, yang satu mungkin suaminya nggak bisa manjain, atau mungkin karena baru menikah juga nggak paham kan gitu. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini Iya sendiri gitu. Ini kan sebetulnya karena sudah heboh gitu, sejagat maya mengenai peristiwa ini gitu ya Bu ya, dan mungkin ada moral of the story yang ingin dibagikan ke masyarakat, apa Bu? Ya itu, kalau menurut saya dan Suci, hargain dong komitmen pernikahan. Dan ketika mau menikah itu benar-benar kita memang sudah bilang apa adanya. Jadi tidak ada istilahnya perselingkuhan gitu loh. Kalau memang sudah tidak bisa bersama lagi, harus bicara baik-baik. Bukan harus saling menyakiti gitu loh. Bukan harus cari pelampiasan ke orang lain atau ke pihak ketiga gitu loh. Itu kan menurut saya yang moral yang perlu disampaikan. Jadi dan juga ketika kita melakukan sesuatu yang begini ya konsekuensinya kan kita udah tahu bahwa kita bisa dipecat, kita bisa di istilahnya tuh dibully kalau sampai ketahuan, apalagi sampai ada anak yang harusnya kita juga menjaga martabat buat anak itu. Jangan ego aja kita senang-senang berdua gitu loh. Terus anak akibat perselingkuhan kita itu kita udah pikirkan nggak bagaimana dampak psikologisnya gitu loh. Oke, Ibu Titis, sampaikan salam saya juga untuk Suci ya. Baik, insya Allah Oke. nanti saya sampaikan. Nanti pasti masyarakat nonton lagi nih, apa langkah berikutnya, karena sudah jadi konsumsi semua orang sekarang. Iya. Apa boleh buat, walaupun sebetulnya urusan pernikahan kan privasi banget ya Bu, tapi karena Betul. sudah dibuka ke sosial media oleh Suci sendiri, jadi semuanya tahu. Ya, itulah mungkin yang Suci sedang berusaha sampaikan. Dia Iya. mengorbankan dirinya sendiri untuk supaya orang tuh tahu nih harusnya tidak seperti ini gitu loh. Ambil pelajaran dari situ. Betul. Ibu Titis terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.